Yahweh Adonai Elohim kami yang hidup. Kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami. Sekiranya Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Berkati kami satu persatu di tempat ini, bahkan dosen kami juga Engkau berkati. Demi dalam nama Yahweh Yeshua Mesias, haleluya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, kita udah belajar tadi bahwa betapa Elohim menetapkan tanda kedatangan Dia adalah pemulihan itu terjadi dulu. Ya, untuk Dia mau datang, yang harus terjadi adalah pemulihan. Jadi pemulihan adalah akan menjadi sebuah doktrin. Harus menjadi sebuah doktrin, harus menjadi sebuah tatanan, aturan, sistem yang harus dilakukan oleh gereja. Urusan Tuhan itu eka, Tuhan itu satu. Dengar baik, kamu tidak usah ikut pusing. Kenapa? Itu bagian Bapak Yahweh yang nomor satu. Bapak Yahweh punya cara untuk membuat seluruh dunia akan berfokus kepada Dia. Dia adalah Elohim. Yahweh itu adalah Elohim. Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Seluruh dunia akan Dia buat mengakui Dia satu-satunya Yahweh. Elohim yang membawa semua bangsa keluar dari Mesir. Kenapa? Karena nanti semua agama akan mengakui cuma ada satu tuh. Jadi itu pekerjaan siapa? Pekerjaan kamu hamba Tuhan? Tidak. Pekerjaan kamu evangelis? Tidak. Itu pekerjaan Bapa Yahweh. Tetapi tiga hal yang lainnya itu pekerjaanmu. Itu tugasmu. Tugas nomor satu kamu gak kerjakan, Bapak Yahweh bilang, "It's okay, aku pasti kerjakan." Kenapa? Hambanya gak mengerjakan, tentaranya gak mengerjakan, dia gak mengerjakan. Pakai siapa? Pakai dunia. Elohim juga akan pakai dunia untuk menyatakan dirinya. Bisa? Bisa? Karena dia berdaulat. Dia berdaulat. Jika tidak ada yang berdaulat di kolong langit ini selain Dia, untuk perihal pengakuan bahwa Dia adalah Elohim. Itu urusan Dia. Tapi kalau kamu mau kerjakan, boleh nggak? Boleh. Artinya kamu dapat reward. Dapat reward kalau kamu bisa menyatakan itu. Kamu dapat reward dari mana? Karena Dia bilang, "Aku datang ke dunia." Betul? Ya, nanti kamulah akan menjadi, kalau kita suci berkata, Yesus kecil yang akan melanjutkan pekerjaan. Berarti kalau Dia bilang kamu adalah aku yang akan melanjutkan pekerjaan itu, yaitu Injil Kerajaan, maka Dia adalah Elohim yang setia. Dia selalu kalau masih tugas pasti ada pasti ada hadir. Paling tidak di dunia nggak dapat, di samanya dapat nggak? Tapi saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kalau Dia bilang di surga, di bumi juga Dia pasti izinkan kita menikmati. Amin. Tapi sekalipun Dia nggak kasih aku jet pribadi, aku tetap percaya Dia sudah sediakan the best reward. Ya, karena ukuran the bestnya Tuhan kan tidak sama sama the bestnya kita. Kita mah the bestnya apa? Jet pribadi tuh, bukan cuma Mercy ya, betul? Tapi the bestnya Tuhan kan bukan itu. Kamu akan ada duduk di hadapanku, kan itu. Makan seindahan bersama Dia, kan itu, betul? Jadi ukuran reward tidak ada yang bisa mengukurnya. Tetapi yang pasti Dia adalah Elohim yang memberikan reward. Selalu ada hadiah untuk kita. Oke. Berarti tugasmu sekarang apa? 3. Mengingatkan orang, memulihkan orang akan tanda hadirnya. Mengingatkan orang untuk kembali menyerukan namanya. Mengingatkan orang akan hari-hari perhentiannya. Selebihnya banyak. Apalagi banyak, tinggal baca aja 5 kitab Torah itu. Oke, sekarang saya mau fokus di soal nama. Dengar baik. Nama itu Dia nyatakan tidak kepada Abraham, tidak kepada Ishak,
Kepada Musa dia katakan namanya Yahweh. Oke, mari lihat. Kenapa harus dipulihkan? Apakah nama Yahweh baru diketahui setelah zaman Musa? No way. Kamu lihat di Kejadian. Ketika Enos yang lahir, nama Yahweh sudah mulai dikenal oleh seluruh manusia. Bukan cuma orang-orang Taman Eden saja. Semua manusia sudah mulai tahu. Tapi sampai zamannya Yakub sendiri, bagaimana? Tahu nama itu? Dia cuma tahu Elohim. Aku adalah Elohimmu. Tangkap ini. Artinya, ada nama di mana nama itu hilang. Orang cuma tahu ada Elohim. Nama itu mulai hilang. Orang mulai memakai namanya sendiri. Itu sebabnya ketika pada waktu Musa, ya, dia kasih tahu namanya, lalu dia bikin peraturannya. Apa dia katakan? Di dalam Keluaran 23, coba kita lihat. Kalau nggak salah Keluaran 23. Berawas-awaslah kamu katanya. Hah? Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Yes. Dia mulai tegas, berawas-awaslah. Ya, katanya harus hati-hati. Jangan nama ilah lain kamu panggil. Jangan nama itu kedengaran dari mulutmu. Tapi kenyataannya hari ini apa yang terjadi? Untuk bangsa-bangsa yang sudah percaya nama ilah lain yang disebut. Untuk Israel apa? Mereka tidak mau menyebut, mereka mengganti karena saking hormat. Hormat memang harus. Saking hormatnya membuat terjadi pergeseran. Itu juga tidak boleh. Saking hormatnya mereka cuma mengganti nama Hashem. Lalu mereka cuma manggil Adonai. Mereka cuma manggil Elohim. Tentu mereka punya alasan kenapa mereka mengubah itu. Kenapa mereka tidak memanggil namanya? Mereka punya alasan. Sebelumnya mereka panggil gak? Panggil. Kapan itu terjadi? Nanti cari sejarahnya. Kalau kita boleh tingkatkan, sejak mereka dibuang ke Babel. Mereka ada di sana. Mereka tidak berani menyebut nama Elohim karena menurut mereka Babel tidak kudus. Tidak ada bait suci. Dan tidak layak nama Elohim yang disebut di situ. Kenapa? Karena mereka sangat tahu ketika nama itu diserukan, sesuatu yang baik pasti terjadi. Mereka tentu tidak mau ada yang baik terjadi di Babel, karena itu bukan negeri mereka. Ini logika manusia saya. Saya yakin seperti itu karena mereka juga manusia punya pikiran. Bukankah itu pertimbangan manusia sehingga mereka tidak menyebut nama itu karena Babel bukan Yerusalem? Tangkap ini. Jadi hari ini, ya, nama itu harus dipulihkan. Ya, gereja Tuhan sudah berubah mengikuti nama ilah-ilah yang bukan daripada Bapa ya. Itu sebabnya pulihkan nama itu. Pulihkan. Yeremia 33 katakan tadi jawab. Yeremia 33 ayat 2, tapi ayat 3-nya berkata serukan nama. Serukan apa? Yeremia 33 ayat 2 berkata apa? Siapa namanya katanya di situ? Inilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan bentuknya dan menegakkannya. Yahweh ialah namanya. Siapa namanya? Yahweh ialah namanya. Yahweh. Itulah Namanya. Jadi kita bisa main-main sekarang? Bisa main-main? Tidak bisa main-main lagi. Bagaimana ada perbedaan kalau semua namanya sama? Saudara kita mesti memanggil sama angkatan laut. Ya, lalu kita juga memanggil angkatan laut. Lalu di mana bedanya? Di mana bedanya? Yesua Masih apa yang dibilang tadi? Di mana bedanya? Berarti namanya siapa?
berlaku sikap hidup membuahkan kasih. Bukan berarti karena kamu Yahweh lalu kamu tindas orang itu. Tidak. Bukan karena kamu Yahweh kamu tidak bisa bergandengan tangan jalan menyelesaikan pekerjaan bersama orang yang bukan pengagum nama Yahweh. Bukan. Bukan karena dia tidak memanggil nama Yahweh terus kamu tidak bisa mengasihi dia. Bukan. Kasih adalah buah dari iman kita. Ingat ya, kasih adalah buah dari iman. Kalau kau mengasihi Elohim, buahnya kasihilah sesama manusia. Sampai sini nangkap. Jadi saya mau katakan, kamu yang baru pertama kali datang ke sini, kok namanya itu? Saya mau bilang, saya tidak heran kalau kalian kaget. Saya tidak kaget kalau kalian kaget. Enggak, kenapa? Karena gereja tidak mengajarkan. Karena kalian dipersiapkan di sini untuk membawa doktrin baru, mau tidak mau, saya harus mendoktrin kalian. Betul, Gibeon mendoktrin orang yang masuk untuk mengenal 4 ini. Ini tempat pendoktrinan 4. Ya, coba lihat Keluaran 23. Tadi yang bilang nama ilah lain Keluaran 23 kan? Iya. Ayo. Lalu Elohim bilang, selain kamu menjadikan manusia, aku juga membuat aturan lain untuk kamu manusia, supaya hidupmu benar. Di situ judul nomor 1-nya berapa? Keluaran 23 ayat 1 apa? Peraturan tentang hak-hak manusia. Jadi kalau kamu jadi manusia, perhatikan hal ini. Yuk 1 kita baca. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, perhatikan itu. Hakikatnya manusia menjadi manusia tidak dicarikan hanya untuk hidup, tetapi untuk pribadi sendiri aja ada aturan yang Tuhan buat. Itu ayat pertama. Ayat keberapa ya? Nama ilah jangan disebut. 13. Jadi ada 13 ayat ya, 13 pasal. Ayat ke-13 dia katakan nama ilah, tapi yang pertama coba lihat. Kau sudah tahu itu belum? Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan menyebarkan kabar bohong. Apa lagi? Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan membantu orang yang bersalah menjadi saksi yang Tidak tidak benar. Kabar bohong. Sementara yang Tuhan beritakan ajarkan kepada kita suruh ngapain kita? Tugas kita hidup untuk memberitakan kabar baik. Peraturan pertama menjadi manusia, menjadi pemberi Berita. kabar bohong atau kabar baik? Kabar baik. Lalu kedua, jangan jadi saksi untuk membela yang salah. Ya, jadi kalau kamu melayani satu gereja, kalau itu salah, luruskan. Jangan takut, tapi melurusnya jangan marah-marah. Ada teknik cara meluruskan. Ya, itu perlunya belajar apa? Berbicara. Ada orang sebenarnya dia baik tapi kalau ngomong, padahal benar yang dia maksud, tapi karena cara penyampaikannya salah, jadi salah. Ada teknik. Ya, sarjana-sarjana hukum itu dilatih untuk bagaimana berbicara mempertahankan pendapatnya. Ada caranya. Nah itu perlu belajar gak? Perlu. Sama nggak dengan cara kita berkhotbah, mengajar? Kamu harus belajar bagaimana caranya berkhotbah, bagaimana caranya untuk menyampaikan opini. Jangan sampai kamu bicara semua orang hantu. Banyak nggak? Hamba Tuhan dia berkhotbah, firmannya udah bagus, tapi tidur semua orang. Pernah lihat? Tenang semuanya, tidak ada yang bergerak. Tapi coba lihat matanya, solimawat semuanya. Saking tenangnya, jarum jantung pun terdengar.
sama kalian, saya tidak pernah punya buku panduan untuk mengajar. Kenapa? Karena saya mengajar, saya lihat kaliannya. Ini maksudnya di mana ya? Besok saya masuk ke kelas pasti pola saya lain lagi cara masuk mengajarnya. Bukan A, B, C, D, F, G. Saya akan bisa mulai dengan D dulu, lalu mulai masuk ke A. Anggap ini. Jadi punya teknik. Ya, jangan takut jadi saksi yang benar. Ya. Jangan bela apa yang salah. Apa yang dibutuh tuh manusia-manusia yang seperti yang dia inginkan sesuai peraturannya. Yang lanjutnya apa dia bilang?